Saat Anita pergi ke mall, Anita melihat Sylvie bersama pria lain. Anita menegurnya. Sylvie terkejut dan melepaskan tangan pria itu dari bahunya. Merasa kasihan dengan Adi, Anita pun merekam Sylvie dan pria lain itu. Meskipun Adi pernah menyakitinya, namun Adi tetap papa dari anak-anaknya. Keesokan harinya, Fitri masih bingung harus bagaimana. Rasanya, Fitri ingin memberitahu Adi bahwa istrinya berselingkuh, namun dia juga tak mau merusak rumah tangga Adi. Gimana ini? Apa aku kasih tahu aja Pak Adi kalau istrinya sudah pergi bersama pria lain? Ucap Fitri berbicara sendiri. Namun, tiba-tiba Sylvie muncul di depan Fitri. Oh, jadi kamu yang mengikuti saya waktu di mall, ucap Sylvie. Ibu. Fitri terkejut dengan kedatangan Sylvie yang begitu tiba-tiba. Saya peringatkan kamu, jangan bilang ke Mas Adi tentang saya di mall, atau kamu akan rasakan akibatnya, ucap Sylvie mengancam. Tapi, apa yang ibu lakukan itu salah. Kasihan Pak Adi, ucap Fitri. Kamu tidak usah ikut campur. Kamu urus saja pekerjaan kamu, atau kamu akan menyesal, ucap Sylvie terus mengancam. Akhirnya, Sylvie meninggalkan Fitri dan masuk ke ruang kerja Adi. Seperti biasa, Sylvie membawa makan siang untuk Adi. Sylvie tak lama dan langsung pergi ke ruang kerja Hakim. Di sana, Sylvie berbicara dengan Hakim. Pak, apa saya ganggu? Tanya Sylvie. Ada apa Bu Sylvie? Ucap Hakim. Kemarin, kenapa Bapak ajak istri Bapak? Tanya Sylvie. Bukannya Ibu yang mengajak saya makan bersama? Maksud saya, cuma kita berdua, ucap Sylvie dengan genit. Hah? Kita berdua? Waduh, saya tidak enak dengan Pak Adi, jawab Hakim pura-pura kaget. Tidak apa-apa Pak. Lagi pula saya jenuh dengan suami saya. Dia tidak pernah ajak saya keluar, ucap Sylvie berbohong. Kalau tidak ada masalah, kita bisa atur waktu lagi Bu, ucap Hakim berpura-pura setuju. Sylvie begitu senang karena Hakim sudah mulai suka dengannya. Padahal Hakim hanya berpura-pura dan Hakim ternyata merekam pembicaraan mereka tadi. Saat Sylvie keluar dari ruang kerja Hakim, Fitri tak sengaja melihatnya. Kenapa Bu Sylvie keluar dari ruang kerja Pak Hakim? Aku kok merasa aneh. Udah Fit, jangan urusin yang bukan urusan kamu, ucap Fitri berbicara sendiri sambil memukul pelan bibirnya. Dan akhirnya, Sylvie pun pulang. Setiba di rumah, Sylvie berbicara dengan ayahnya bahwa orang yang mengikutinya saat di mall adalah Fitri. Ya, sekarang aku tahu siapa yang mengikuti aku saat di mall, ucap Sylvie. Siapa orangnya? Tanya ayah. Dia sekretaris Mas Adi. Ini bisa berbahaya ya, kalau sampai dia mengadu ke Mas Adi. Kalau soal itu, kamu gak usah khawatir. Biar ayah yang urus. Kamu kasih tahu saja orangnya, ucap ayah. Apa yang akan dilakukan ayah terhadap Fitri? Mereka berdua begitu jahat, selalu menghalalkan segala cara untuk mewujudkan semua keinginan mereka. Beberapa waktu kemudian, ayah Sylvie mencari alamat Fitri. Dia akan mengancam Fitri untuk tidak memberitahu Adi jika Sylvie sudah berselingkuh. Akhirnya ayah Sylvie mengetahui tempat tinggal Fitri dan ayahnya menyuruh orang untuk memperingatkan Fitri. Saat Fitri berjalan menuju tempat tinggalnya, Fitri dijegat oleh dua orang berbadan besar. Kamu yang bernama Fitri? Tanya salah seorang pria. Iya, kalian siapa? Tanya Fitri dengan perasaan takut. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Saya hanya memperingatkan kamu. Jangan ikut campur urusan Bu Sylvie kalau kamu ingin selamat. Kalian suruhan Bu Sylvie? Iya, ingat perkataan saya. Jika kamu bicara sama Adi, nyawa kamu jadi taruhannya. Bahkan, keluarga kamu juga. Jangan, saya mohon. Jangan bawa-bawa keluarga saya, ucap Fitri. Akhirnya, Fitri menurutinya daripada harus mengorbankan keselamatan keluarga. Di tempat lain, Anita masih menunggu kabar Ica. Anita masih belum bisa menghubungi Ica. Hingga suatu saat, Mike datang ke kafe Anita. Tak, manggil Mike. Mike, mau apa lagi? Tanya Anita. Kita harus bicara, Tak.
Sudahlah Mike, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Tak, aku cinta sama kamu, ucap Mike. Seketika Anita terkejut mendengar ucapan Mike. Dia tak mungkin bisa menerima cinta Mike, sedangkan sahabatnya kini sedang terluka. Maaf Mike, aku tidak bisa. Kenapa tak? Karena Ica. Aku bisa bicara sama Ica, ucap Mike. Jangan Mike, kamu tidak perlu bicara dengan Ica. Aku tidak mau menyelukainya. Lebih baik kamu lupakan perasaan kamu itu. Kita masih bisa berteman, ucap Anita. Mike hanya diam dan mencoba meyakinkan Anita. Namun, Anita tetap tidak mau. Pada akhirnya, Mike mencari Ica. Ia ingin jujur pada Ica, namun Mike juga tidak menemukan Ica. Mike menelpon, pun tak diangkat oleh Ica. Kini Mike bingung harus bagaimana. Mike sudah merasa nyaman dengan Anita. Anita wanita yang baik. Mike tulus mencintai Anita. Mike menerima Anita apa adanya. Dia tak peduli meski Anita sudah mempunyai anak. Mike sudah menganggap anak Anita seperti anaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ica muncul di depan kafe Anita. Anita melihat Ica berada di depan kafenya, dan Anita pun menghampiri Ica. Cak, lo kemana saja? Udah beberapa hari ini gue cari lo, gue telepon lo, tapi lo gak ada kabar, ucap Anita. Ica tiba-tiba memeluk Anita dan menangis. Cak, lo kenapa nangis? Tanya Anita. Tak, gue minta maaf ya. Gue sadar gue udah egois. Harusnya gue sadar Mike itu sukanya sama lo, bukan gue, ucap Ica. Lo gak usah minta maaf. Semua orang punya hak untuk suka dengan siapapun, termasuk lo. Gue gak apa-apa lo sama Mike, ucap Anita. Enggak tak, Mike itu lebih pantas buat lo. Mike laki-laki yang baik. Begitu juga dengan lo. Kalian pasangan yang cocok, ucap Ica. Sebenarnya apa yang buat lo bicara seperti ini? Tanya Anita. Kemarin, Mike temuin gue. Dia minta maaf karena dia tidak bisa membalas perasaan gue. Dia juga berkata dia cinta sama lo. Dia rela untuk mengorbankan perasaannya demi persahabatan kita. Mike laki-laki yang baik, please. Coba lo buka hati lo buat Mike. Gue ikut bahagia kok kalau sahabat gue juga bahagia, ucap Ica. Anita menangis terharu mendengar ucapan Ica. Lalu Anita memeluk Ica lagi. Akhirnya, persahabatan mereka kembali baik. Namun, ternyata Mike yang menjauhi Anita karena Mike sudah berjanji pada Ica. Namun Ica memberi saran pada Anita untuk menghubungi Mike. Anita pun menuruti saran Ica dan langsung menghubungi Mike. Namun, Mike tak menjawab telepon Anita. Teleponnya gak diangkat, Cak, ucap Anita. Ya, mungkin sekarang Mike sedang sibuk. Coba nanti lo telepon lagi, ucap Ica. Di tempat lain, Mike sedang menatap handphone yang sedang berdering. Panggilan telepon dari Anita. Ingin rasanya Mike mengangkat telepon Anita, namun Mike tak bisa melakukannya karena dia sudah berjanji untuk menjauhi Anita. Saat Mike keluar dari ruang kerjanya, Mike melihat Silpi yang sedang makan di kafenya. Lalu Silpi memanggil Mike. Hai Mike, kau ada di sini? Emang masih punya uang buat makan di tempat seperti ini? Ucap Silpi merendahkan Mike. Mike tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah, saya masih punya uang untuk makan. Dan yang paling penting, saya tidak mengorbankan harga diri untuk mencari uang. Zaman sekarang yang penting uang. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan uang dengan mudah, ucap Silpi. Iya, terserah Anda saja, ucap Mike sambil tersenyum. Udah, jangan sering-sering makan di kafe. Nanti besoknya gak bisa makan lagi, ucap Silpi sambil menertawakan. Mike hanya diam tanpa berkata apa-apa. Namun, sesaat kemudian, karyawan kafe menghampiri Mike. Permisi Pak, barusan ada telepon dari Pak Bram. Katanya Bapak disuruh menghadap beliau. Tadi Pak Bram menelpon ke handphone Bapak, tapi tak ada jawaban, ucap karyawan. Oh iya baik.
Tadi HP saya tinggal di ruang kerja. Terima kasih ya, ucap Mike. Sylvie hanya terdiam mendengar pembicaraan mereka. Sylvie tak menyangka bahwa Mike adalah pengelola kafe ini. Permisi Bu Sylvie, saya tinggalkan dulu, ucap Mike sambil tersenyum. Mike pun keluar untuk pergi. Sylvie terus menatap ke arah Mike. Sylvie semakin terheran-heran saat Mike masuk ke dalam mobil yang mewah dan pergi mengendarainya. Hah? Kok Mike bisa bawa mobil semewah itu? Bukannya dia sudah bangkrut? Ucap Sylvie berbicara sendiri.